berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya sebelum kita belajar, Ibu akan absen kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Evita Melinda Aulia. Hadir. Yang kedua, Kania Berlin Elhase. Hadir. Selanjutnya, Senja Aninda Firdaus. Hadir. Nah, oke. Sudah siap belajar semuanya? Sudah. Nah, kita hari ini akan belajar tema 1 subtema 4, yaitu hidup rukun di masyarakat. Nah, ini gambar apa anak-anak? Gotong royong membersihkan. Nah, gotong royong untuk membersihkan lingkungan. Kalian pernah lihat nggak kegiatan gotong royong apa yang pernah ada di lingkungan sekitar kalian? Coba siapa yang mau bercerita? Iya, kita. Kemarin orang-orang gotong royong membersihkan rumah tetangga saya yang rumahnya ketimpa pohon waktu ada angin kencang. Iya, itu adalah salah satu contoh, yaitu membantu tetangganya yang sedang tertimpa musibah, yaitu tertimpa pohon karena angin kencang. Bagus. Ayo, ada yang mau cerita lagi? Ayo coba sendiri dulu. Di depan rumah saya orang-orang kerja sama membangun masjid baru. Nah, itu juga bekerja sama membangun masjid. Ayo, ada yang cerita lagi? Tanya. Di lingkungan rumah saya mengadakan gotong royong membersihkan lingkungan setiap 1 bulan atau kali. Nah, bagus sekali. Setiap 1 bulan sekali membersihkan lingkungan agar lingkungan tetap terjaga dengan bersih dan nyaman. Nah, Ibu akan menjelaskan materi tentang hidup rukun dan gotong royong. Ada yang tahu hidup rukun itu apa? Belum tahu ya? Oke, Ibu akan jelaskan. Hidup rukun adalah saling menghormati dan menyayangi antar sesama manusia. Contohnya, hidup rukun di lingkungan keluarga, misalnya membantu orang tua, kemudian makan bersama dengan keluarga, kemudian bermain dengan kakak atau adik. Itu adalah contoh hidup rukun di keluarga. Kemudian contoh hidup rukun di sekolah, misalnya piket bersama, kemudian belajar kelompok, atau juga berbuat baik kepada sesama teman dan tidak saling mengejek. Kemudian hidup rukun di lingkungan masyarakat, nah seperti gotong royong, kemudian membantu tetangganya yang sedang kesusahan, itu semua adalah contoh hidup rukun. Kemudian gotong royong. Gotong royong adalah kegiatan bekerja sama agar pekerjaan menjadi lebih ringan. Nah, manfaat dari contoh gotong royong sama seperti tadi, membersihkan lingkungan, kemudian bapak-bapak atau orang tuanya siskampling menjaga lingkungan. Nah, kemudian manfaat dari gotong royong adalah untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Kemudian pekerjaan bisa menjadi lebih cepat selesai dan menjaga solidaritas antar sesama. Sudah paham anak-anak? Dan Oke, paham ya hidup rukun dan gotong royong. Nah, sekarang Ibu akan membacakan sebuah teks cerita dan kalian harus mendengarkan dan mengamati. Kemudian carilah kalimat perintah atau ajakan, kemudian dan kalimat penolakan. Oke, sekarang Ibu bacakan, nanti kalian tulis ya kalimat ajakan, perintah, dan penolakan. Baiklah, cerita tentang buanglah sampah pada tempatnya.
hari Minggu yang mendung dan libur sekolah. Kalia dan ibunya sedang membersihkan lingkungan air yang berada tepat di jalan depan rumahnya. Sedangkan ayah Kalia sibuk memotong bunga, teh-tehan, dan membuat bentuk bulat supaya menjadi lebih rindang. Tongkat dari besi kecil yang sudah diberi benang kayu digunakan untuk menguruk sampah plastik yang menyumbat saluran air tersebut. Warnanya hitam dan baunya tidak enak. Ibu, itu kan kotor dan sangat bau, teriak Kalia sambil menutupi hidungnya dengan telapak tangan. Iya, ini kotor, bau, dan membuat saluran air tersumbat. Jika saluran air tersumbat, maka akan terjadi banjir, kata ibu Kalia dengan lembut. Kenapa bisa banjir, Ibu? Tanya Kalia kemudian. Karena sampah ini menyumbat saluran air, sehingga air tidak bisa mengalir pada saluran yang sudah tersedia. Lalu air meluap dan banjir deh. Ibu Kalia pun berusaha memberi penjelasan kepada Kalia. Kenapa sampah ini bisa menyumbat air, Bu? Tanya Kalia yang masih penasaran. Lihatlah Kalia, sampah ini merupakan bungkus makanan ringan yang terbuat dari plastik. Plastik tidak bisa mengurai seperti daun, maka sampah plastik itu harus dibuang pada tempat sampah yang sudah disediakan. Jawab ibu Kalia sambil terus mengambil sampah di saluran air dengan menggunakan alat yang terbuat dari besi kecil yang bergenggam kayu tersebut. Baiklah Ibu, aku akan selalu membuang sampah pada tempatnya. Dan aku juga akan bilang ke teman-temanku supaya mereka membuang sampah pada tempatnya. Bagus Kalia, kata ibu. Kemudian Kalia pun melanjutkan membantu ibu untuk membersihkan saluran air. Membantu sebisanya sambil belajar tentang sampah. Setiap hari Minggu biasanya keluarga Kalia mengadakan kerja bakti keluarga untuk membersihkan rumah dan lingkungan luar rumah. Kebiasaan bagus yang perlu dicontoh. Saat sedang asyik membantu ibunya, tiba-tiba Reki, teman sekolah Kalia di TKA, lewat dan menyapa Kalia. Hai Kalia, kamu sedang apa? Sapa Reki sambil menghentikan sepeda mobilnya. Reki, aku kaget. Aku sedang membantu ibu membersihkan saluran air yang tersumbat. Jawab Kalia dengan semangat. Itu kan kotor Kalia. Mending main sepeda yuk sama aku, ajak Reki kepada Kalia. Nanti bisa cuci tangan kok. Maaf ya Reki, aku tidak bisa. Aku sudah membantu ibuku. Reki, kalau makan sambil duduk ya, jangan sambil bersepeda, kata Kalia kemudian. Ini sangat menyenangkan Kalia, kata Reki. Nanti kamu bisa tersedak loh, lanjut Kalia kemudian. Lalu Reki pun pergi meninggalkan Kalia dengan mengayuh sepeda yang menengah. Sambil mengayuh sepeda, Reki pun membuang bungkus makanan berbahan plastik di jalan. Kalia melihat hal tersebut lalu berusaha memanggil Reki supaya membuang sampah pada tempatnya. Reki, buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh ya membuang sampah sembarangan, teriak Kalia kepada Reki. Reki pun menghentikan laju sepedanya lalu mengambil bungkus makanan yang dibuangnya tadi untuk ditaruh di tempat sampah. Lain kali jangan membuang sampah sembarangan ya. Jika tempat sampah jauh dari kamu, dibawa dulu sampahnya dan dibuang setelah kamu menemukan tempat sampah, kata Kalia menasihati Reki. Iya Kalia, terima kasih sudah mengingatkanku, ucap Reki dengan lembut kepada Kalia. Kalia kini selalu mengingatkan teman-temannya untuk selalu membuang sampah pada tempatnya, karena budaya tersebut sudah diterapkan di dalam keluarga Kalia. Kebiasaan keluarga yang baik dan benar akan lebih mudah ditiru oleh anak-anak. Nah, sekian cerita tentang buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kalian sudah menemukan atau belum kalimat ajakan, kalimat perintah, dan kalimat penolakan dari cerita yang sudah Ibu bacakan tadi? Ya. Sekarang Ibu minta
Coba Senja sebutkan kalimat ajakan. Ucapan mereka yaitu mendingan main sepeda yuk sama aku. Ya benar, mendingan main sepeda yuk sama aku, kata Reki. Kemudian kalimat perintah, coba ibu minta akannya. Ucapan ceria yaitu berhenti kalau makan sambil duduk ya, jangan sambil bersepeda. Nah benar juga kalimat perintah dari ucapannya Reki. Dari ucapan kalian, Reki kalau makan sambil duduk, jangan sambil bersepeda. Kemudian kalimat penolakan, coba kita. Ucapan kalian, maaf tidak bisa Reki, aku sedang membantu ibuku. Nah benar juga kalimat penolakan dari kalian waktu diajak main oleh Reki, yaitu maaf Reki, aku tidak bisa karena aku sedang membantu ibuku. Nah sekarang ibu mau tanya, misalkan Senja diajak untuk bolos les. Nah kalimat penolakan yang baik seperti apa yang akan kamu ucapkan? Maaf ya, nggak mau, aku mau les biar aku cepat pintar. Nah bagus. Kemudian misalkan Anya diajak main tapi lagi bikin kue sama ibunya. Nah kalimat penolakan seperti apa yang kamu ucapkan? Maaf ya, aku nggak bisa, aku lagi bantuin ibu buat kue. Nah benar, bagus. Selanjutnya Vita, misalkan kamu diajak main setelah pulang sekolah. Maaf, aku tidak bisa, aku harus membantu ibuku membersihkan rumah. Nah bagus, jawabannya benar sekali semuanya. Ya tepuk tangan untuk kita semua. Nah bagaimana anak-anak, apakah sudah paham dengan kegiatan pembelajaran hari ini? Sudah. Nah, kalau sudah paham, ibu coba mau tanya, hidup rukun itu apa? Nah kan ya, Hidup rukun adalah saling menghormati dan menyayangi antar sesama manusia. nah benar sekali, hidup rukun adalah saling menghormati dan saling menyayangi antar sesama manusia. Kemudian gotong royong itu apa? Ya Senja. Gotong royong adalah kegiatan bekerja sama agar pekerjaan menjadi lebih ringan. Nah benar sekali, gotong royong adalah kegiatan kerjasama agar cepat selesai atau pekerjaan menjadi lebih ringan. Nah sekarang ibu minta contoh dari hidup rukun. Iya kita. Contoh hidup rukun di masyarakat yaitu melakukan gotong royong, membersihkan lingkungan, membantu orang lain yang kesusahan. Nah benar, contoh hidup rukun di lingkungan masyarakat misalnya membantu orang lain yang sedang kesusahan, membersihkan lingkungan dan lain-lain. Baiklah, kesimpulan dalam pembelajaran kita hari ini, di dalam hidup bermasyarakat kita harus saling hidup dengan rukun, membantu orang yang sedang kesusahan, membersihkan lingkungan dan lain-lain. Itu semua agar kita bisa hidup bermasyarakat dengan baik, sehingga menciptakan komunikasi yang baik dan terjalin silaturahmi, dan kita dapat hidup dengan aman dan nyaman. Baiklah, kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jika ada salah-salah, ibu mohon maaf. Wassalamualaikum